Tapi kita jadi tahu nih ntar kalau ada yang kesurupan itu Iya. jangan panik. Jangan panik. Karena emang lingkungan juga ngedukung tadi itu kan, ngedukung buat dia jadi dapat perhatian segala macam. Ya. Benar-benar kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini Bang, sekarang tadi kan prosesnya. Ya. Nah, tadi prosesnya. Nah, sekarang ke pas pementasannya. Gitu. Gimana? Nah, soal Pas pementasan? pas pementasan. Kadang kita kan di gedung senian, Ya. gitu. Beberapa kali pernah ada yang bilang kayak misalkan, Bang, gua ngeliat ini, Bang, gua ngeliat itu. Memang dalam banyak juga ada yang mengganggu, ada yang enggak. Ya. Nah, gitu gue sih pengen nanyanya. Tadi pertama yang gimana cara kita menyikapinya ketika masuk gedung kesenian yang memang kita nggak tahu nih ada atau enggaknya gitu. Terus biasanya itu tuh apa ya bilang setan atau apa nih kayak gitu. Itu kenapa bisa ada di situ, maksudnya kenapa gitu. Kalau misalnya orang bilang ya karena itu kan gedung sering sepi kayak gitu. Tapi kan di balik itu mungkin ada yang lain gitu. Entah di gedung pertunjukan itu sering ada yang memakai cara-cara tradisi atau pemanggilan gitu kan. Ada juga pertunjukan yang memang begitu ya. Di pertunjukan yang lain harus nendang dan lain-lain, tabur bunga atau apapun itu. Menurut Bang Reja gimana? Sepemahaman gua nih ya gitu. Ini pun belum tentu benar ya. Jadi ketika apapun yang gua sampaikan ini jangan sampai lu telan mentah-mentah gitu kan. Lu olah lagi, kaji lagi. Karena gua nggak mau lu percaya sama gua. Ntar gua jadi Tuhan. Ya kan? Jangan. Jadi apa yang katakan ini bahan referensi berpikir aja. Lu harus menemukan keotentikan berpikir lu sendiri dari apa yang lu dapat dari siapapun tuh. Nah, pengalaman gua gini, kalau kita bicara soal makhluk halus, makhluk astral, jiwa-jiwa yang nggak tenang, jangankan di gedung kesenian, ya, di kafe, di bar, diskotik pun ada, gitu. Nah, apalagi gedung kesenian yang ibaratnya kumulatif, bro. Tadi lo tanyain tuh, apakah karena di situ memang kosong? Satu benar. Apakah ada ritual-ritual yang dipakai oleh para seniman yang maaf nih kalau misalnya selalu memanggil dulu nih makhluk halus, bisa, gitu. Ataupun di kejadian di gedung kesenian itu pun banyak yang tertutupi, banyak, gitu. Kayak ada, gua nggak usah nyebut tempat lah ya. Kayak pertama kali gua gabung ke sebuah sanggar belajar seni olah tubuh dan ekspresi, gua sedang pasang level-level tuh buat panggung. Setelah beres gua diem, gua lihat langsung kedengeran tuh musiknya. Musiknya turun sintren gitu. Sintren dari. Pas gitu ini siapa yang nyetel? Gua bilang pas gua di panggung ada cewek lagi nari, Bro. Kelihatan tuh Bang. Kelihatan jelas. Set pakai sarung. Oh ya gue liatin aja. Gue sadar ketika teman, yuk makan dulu. Hah? Oh gitu tuh. Nah si yang di situ dia menyampaikan ke gue bahwa sosok itu dulunya memang pernah pentas di situ. Penari sintren di situ, dan ada kejadian yang tidak mengenakan ketika dia pulang, akhirnya dia meninggal dan lain sebagainya. Nah itu biasanya kalau yang jiwa-jiwa nggak tenang, entitasnya tertahan di tempat ketika dia terakhir hidup, atau dia tertahan di seseorang yang dia anggap dia hormati dan ada hubungan secara batin dengan dia, gitu. Itu tertahan tuh, itu memang ada gitu. Nah makanya ada beberapa orang yang paham itu, suka ada yang pakai kemenyan dulu, dupa, ritual. Itu supaya apa? Supaya izin, kulo nunggu, uguh igi, pamit kepada yang punya gedung kesenian yang ada di sini, jangan ganggu. Kan repot kalau di teater beda kerasukan, harusnya cerita ke tongkat sarung malah jadi kayak apa, buto ijo, kan repot. Kayak gitu. Nah itu izin-izin, itu pun nggak apa-apa. Gitu. Bahkan itu adalah sebuah bentuk etika ya, manusia ke makhluk yang lainnya. Itu ada gitu. Jadi banyak untold story gitu ya Bang ya. Untold story-nya ada banyak banget, apalagi gedung kesenian, Bro. Belum lagi ada kisah yang misalnya si ada sih sebuah gedung kesenian yang gua pernah datang ke sono. Ada yang kan suka ada yang tukang bersih-bersih tuh di teater itu. Nah, si yang bersih-bersih ini ada menerima sebuah pelecehan, pencabulan sampai dia depresi dan meninggal.
gitu, bunuh diri di kamar mandi toilet gedung keseniannya kayak gitu, ada yang kayak gitu. Tapi ini apa yang gue utarain jangan sampai menjadi kayak wah mistis ya ini gedung kesenian, gue nggak mau gabung seni, jangan. Maksud saya ini malah buat meluruskan. Jangan sampai karena pernah ngerasain nggak balik lagi. Kalau saya pribadi, pengalaman pribadi yang tadi diceritain itu pernah ngerasain. Pas momentas anak-anak tiba-tiba ngelos, kalau dibalik pikir lagi, oh ya mungkin dulu gua lupa buat permisi, yang gua hargain apa yang dilihat sama mata gitu, mata telanjang lah kasarnya. Tapi gua lupa kalau misalkan ada hal-hal yang emang kita juga perlu permisi sama yang di tempat itu gitu. Dalam artinya kita saling menghargai segala macam. Itu pernah. Terus kayak tadi cerita pernah ke gedung kesenian, kata ada orang yang ngerti juga, itu sampai sakit, sampai nggak bisa bangun. Nah pas dibilangin ternyata ada yang ngikutin, perempuan pakai baju sekolah katanya, gantung diri lah apa segala macam. Maksudnya itu tadi itu benar nyambung gitu. Jadi apa yang kemarin dialamin ternyata itu jawabannya gitu. Jadi kan kita bisa buat kedepannya bisa lebih hati-hati lagi, jadi bisa lebih ini lagi, intinya ke situ sih. Karena gue memegang ini bro, manusia itu selalu takut apa yang dia tidak mengerti kan. Itu benar. Apa yang dia tidak tahu pasti takut. Nah ini kayak obrolan gini kan supaya tahu tuh. Kalau udah tahu, tentunya lo akan lebih waspada, antisipasi. Jadi nggak takut lagi, karena bangsa mereka pun kalau misalnya mereka mengganggu, apalagi merusak sampai mencederai, itu kena hukuman. Nggak boleh ada intervensi antar entitas lain gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kan bahwa kalau kita bisa lihat hantu itu lagi sial tuh. Ada bahasa gitu. Itu benar, tapi sial bukan dalam arti sial yang sial gimana, tapi dia kalau ketahuan sama rajanya, sama petugasnya, dihukum tuh dia. Sial tuh. Itu kalau kita yang dilihat duluan, kita yang sial katanya. Itu bisa jadi gitu. Tapi kalau kita bicara soal ke science, dibawa ke science, semua itu bersambungan dengan namanya frekuensi. Jadi ada frekuensi namanya frekuensi theta. Frekuensi theta ini frekuensi metafisik. Itu 0,4 sampai 8 Hz. Jadi ketika frekuensi otak lu sinkron dengan kondisi frekuensi yang ada di sana, itu lu akan bisa ngelihat penampakan. Jadi bukan perkara ketika lu biasa lihat hantu lu, mata lu dalam setan, bukan hanya perkara itu, tapi it's all about frekuensi. Gitu. Bahkan ketika lo bisa banyak lah anak indigo atau yang lo ngerti, gue ngelihat ini studio ras tapi kayak nggak kayak gini bentuknya gitu. Hawanya atau bahkan ada bisa ngeliat bentukan bangunannya bukan bangunan gini gitu. Sampai ada yang kayak gitu. Ada kayak bisa kayak gitu. Kayak bisa datang ke gunung, ini bukan gunung loh ini kayak gitu. Itu ada refleksi energi dari frekuensi yang sinkron dengan gelombang otak. Gitu. Karena kan sebenarnya apa yang kita bisa ngelihat ini tuh bukan ini yang faktor melihat. Sama kayak kamera tuh. Kamera kan ada lensanya tuh. Lensa kan menangkap gambar. Yang membuat lensa bisa ngerekam apa? Mesin di belakangnya. Nah, manusia bersama di belakang kita di otak kita ada namanya visual cortex. Nah, visual cortex kita yang menentukan kita bisa melihat atau tidak. Jadi kalau mata lo rabun, bukan ini yang rusak, visual cortex lo yang rusak. Soalnya saya juga pernah diceritain itu bener nih, apa yang diceritain saya pernah ngerasain semua jadinya ini. Jadi kan waktu itu abis kejadian saya katanya ada yang ngikutin apa segala macam, memang pas di kasarnya diobatin lah, saya langsung bisa bangun tuh. Ternyata dia ceritain, ini nggak tahu bener nggak tahu salah sih. Jadi gedung kesenian itu deket, disebut nama nggak apa-apa nih? Sebut nama nggak apa-apa kali ya? Bebas sih, terserah. Sanggar tari aja. Enggak sebut nama, jadi dia dekat sama tempat wisata yang ada di Bogor yang terkenal banget. Gitu Bapak. Terkenal banget yang tempat wisata di Bogor. Nah dia masih ada di lingkungan itu. Ada, kalau tadi dibilang kalau dia nih orang yang nggak pernah melihat, dia belum pernah ke gedung kesenian itu. Tapi dia melihat itu bukan gedung kesenian, itu mah ada kerajaan ini, terus di situ ada batu yang bisa menghubungkan ini kemana gitu dia bilangnya gitu. Gitu sih, itu berarti ternyata emang benar ada orang yang punya kemampuan buat melihat itu. Ada, itu bisa dijelaskan dengan sains ilmiah. Jadi ada frekuensi, gelombang frekuensi. Lo kalau mau cek di Google juga lebih gampang sama informasi ya. Di otak kita itu ada namanya kelenjar pineal, pituitary. Dua kelenjar ini kalau bersatu dan kita manfaatin itu jadi antena. Antena kayak yang maha kuasa, antena ke sesama makhluk alam.
Nah, di dunia kita tuh kan ada namanya dunia kecil, dunia besar. Kalau orang Jawa bilang ada jagat cilik, ya kan, ada jagat besar. Nah, kita tuh manusia itu semesta kecil, jagat kecil, alam semesta, semesta besar. Jadi kalau kita bisa sinkron dengan alam semesta, kita bisa mengerti bahasa batu, bahasa pohon, bahasa binatang. Kita bisa ngerti. Yang membuat kita nggak bisa ngerti kenapa? Karena kita juga nggak menghargai alam. Betul. Gunung digundulin, ya kan, laut dikotorin. Jadi berkuranglah si pineal ini tidak koneksi, tidak sinkron dengan frekuensi alam. Gitu. Kayak sekarang kan alam lagi curhat tuh. Iya benar. Tapi manusia menanggapinya sebagai wah itu bencana tuh, menurut itu lagi curhat bro, ngasih tahu ke lu gitu. Udah lo hentiin lah perbuatan-perbuatan lo yang nggak jelas buat alam, merusak alam. Lo ngeruk kekayaannya doang, tapi lo nggak memeliharanya setelah itu gitu loh. Curhat gitu. Ya. Bang, tadi masih terkait yang frekuensi ini. Sorry. Penuh? Tadi melanjuti yang terkait frekuensi ya. Oke, kan melanjuti. Yang frekuensi tadi kan kita bisa melihat, kita bisa melihat penampakan, misalnya contohnya, terus melihat suatu tempatnya yang harusnya rumah tapi kita melihat yang lain. Itu ketika frekuensi kita bisa sinkron sama frekuensi metafisika. Betul. Nah, yang memicu bisa sinkronnya ini kira-kira dalam kita lagi ngapain gitu. Nah, kalau di ilmuwan yang gua ketahui, frekuensi theta itu yang 04 sampai 8 Hz itu terjadi ketika yang satu kita beribadah, yang kedua kondisi kita itu sangat-sangat capek, ya kan, terus kondisi-kondisi kita kayak mau tidur tapi nggak tidur, ada transisi itu jeda, gitu. Kayak misalnya gitu, aduh badan udah capek banget nih mau tidur, tapi otak masih bekerja tuh. Nah itu frekuensi itu nyambung di situ. Gitu. Itu masuk ke theta tuh. Ya maksudnya kalau jadi tahu kayak gitu. Kondisi-kondisinya. Ketika sinkronisasi itu kita melihat itu menjadi hal yang negatif buat kita gitu, yang mengganggu kita. Jadi kita bisa tahu antisipasinya, kita jangan ngapain gitu, jangan ngapain gitu. Ya. Nah, itu kan kalau orang yang sudah memiliki latihan banyak, dia bisa mensinkronkan sendiri. Sendiri. Karena udah ngerasain kan manual gitu ya. Jadi kan misalnya aku lagi ngomong kayak gini, nah tinggal nyatuin aja set. Udah jangan lama-lama asal gue hilang ya. Gitu. Kitanya juga tahan apa? Ya kita juga ngeliatin kok. Aduh, ada apa nih? gitu. Okay. Kalau udah sering ya gitu. Nah, tapi banyak juga orang yang bilang, "Bang, ajarin gue dong, Bang, caranya lu menyerap energi, caranya lu berkomunikasi." Gimana ya? Maksudnya gue kan nggak belajar ya. Jadi gue nggak bisa mengajarkan. Terlebih gue ketahui bahwa lu masing-masing berbeda. Jadi kalau kayak gue misalnya mengajarkan buat nyatuin frekuensi, lo coba tarik nafas misalnya, pelan, buang. Ada yang sekali tarik nafas sudah connect tuh, langsung connect gitu. Ada yang udah 5 kali, 10 kali nggak connect, tergantung diri sendiri berarti. Nah, tergantung. Jadi metodenya itu bisa berubah atau menyesuaikan orangnya. Gitu. Mungkin Safik yang bisa lebih mudah kayaknya. Bisa kali mungkin yang akan mau nanya. Mau nanya soal yang Iga Jarang, Bang. Nah kan Iga Jarang sering banget kejadian di teman sekolah. Kayak teman lagi latihan, kan kesering gitu misalkan. Saya mungkin bisa ngerasain misalkan, oh si Atik kayaknya mau masuk nih, cuman kadang saya pengenin mau masuk lo ya, kadang saya suka gituin kan. Saya bercandain. Kejadiannya malah beneran, itu bohongan apa beneran Bang, maksudnya gitu kan. Karena kadang emang saya suka banyol kan orangnya. Lu mau masuk lu. Kejadian beneran. Malah kejadian. Nah, yang sebelumnya juga kan di sekolah ada di lantai 3, anak OSIS sudah bilangin di atas steril. Tapi kan saya naik, terus saya mungkin kelepasan gitu ya. Bahasa saya kotor. Nah, dari situ kan di sebelah itu ada kendi kecil di kelasnya, terus katanya tiba-tiba jatuh. Nah emang pas saya lihat kenyataannya memang benar jatuh, dijatuhin. Kurang tahu. Kalau di situnya benar pecah, di posisi bawahnya udah pecah. Nah dari situ hawanya udah beda. Nah pas si anak itu turun sama saya, belum kenapa-napa. Nah yang saya anehin, cuman saya pas ngerasa di tangga yang dasar tuh, pas gerbang, saya ngerasa kok agak beda gitu. Apa dia mau masuk pas saya pindah jalan, saya ke arah sini, dia ke arah sini, dia langsung bablas, los. Langsung masuk. Nggak, maksud saya dari lewat bercandaan itu bisa jadi benar. Oke.
banyak pengalaman yang dia mempunyai pengalaman kayak gitu banyak. Ada yang membuat dia kayak merasa bersalah. Iya. Gitu. Anjing gue bercanda gue kayak gini jadinya ada kejadian gitu. Apakah karena bercanda gue atau bukan? Gitu. Nah, kalau karena bercanda lu itu paling cuman faktornya ya cuman 1,5% lah, Bro. Gitu. Tapi bercanda lu itu sebenarnya lu tuh kan lagi dalam rangka untuk memantapkan dirinya sendiri. Apakah yang gua lihat ini benar atau guanya halu atau guanya gila gitu segala macam. Tapi pas ketika gua ngomong bener, ada, masuk gitu. Ada dia takut jangan kayak gara-gara gua gitu. Iya, benar. Nah, di sini karena lu nanya, gua kasih tahu bahwa itu bukan gara-gara lu. Tapi di situ lu ada peran sebenarnya buat ngasih tahu ke orang itu dan buat mencegah itu terjadi. orang itunya ya. Sebenarnya. Tapi karena lo belum paham soal itu, hanya karena lo kayak bercanda, lo mau masuk ya masuk gitu. Iya, pikiran saya halu, mungkin halu. Ya, mungkin halu, nah gitu. kalau udah keseringan terjadi kayak gitu, ya lu ntar next kalau ada kejadian lagi, lo harus fokus sama diri lo, harus yakin kayak macet, ini orang mau masuk nih. Jangan diomongin ke orangnya, tapi lo lihat, cari, liatin, fokus ke entitasnya yang mau masuk, lo cegah dia, gitu. Secara kalau lo kuat nih, lo halangin, keluar, kayak gitu misalnya. Tapi jangan nunjukin ke orang. Kayak misal nih ada mau masuk nih ke dia nih. Gua nggak usah bilang ke dia, ada yang mau masuk, nggak usah. Gua tinggal kayak gitu misalnya. Atau dari jauh, tak gitu misalnya. Kalau lu misalnya samperin diam-diam terus lo tarik tangannya, pindahin si orang itu dari situ gitu. Ya, jadi lo, apa yang lo dapatkan itu kan sebuah, menurut gua ya, sebuah tugas, artinya kan ada kepercayaan. Lo dikasih pengetahuan bahwa ini orang bakal dimasukin, berarti lo ada peran tugas bahwa lo harus mencegah itu. Gitu kan. Kalau kata pamannya Spider-Man, di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Gitu. Uncle Ben 10 tembak ya kan. Kayak gitu. Iya, Bang. Itu lo harus mulai menata diri lo dan meyakini. Mungkin masih bingung antara halusinasi dengan penglihatan pasti kan? Benar, Bang. Nah, di sini gua kasih tahu. Halusinasi dan penglihatan bedanya simpel. Bedanya adalah kalau halusinasi, lu melihat sesuatu, penampakan sesuatu, sebelumnya sudah ada informasi tentang apa yang lo lihat atau apa yang lo dengar. Iya. Contoh misalnya, ngerti. Ya, paham.